Malam itu, angin sepoi-sepoi menyapu jalanan desa Kedungturi yang sunyi. Di bawah cahaya lampu neon berwarna kuning redup, asap putih mengepul dari panci besar di warung tahu campur milik Kardi Mulyono. Bau sedapnya kuah menguar memenuhi udara malam, setiap kali tutup panci kuah dibuka. Tidak ada yang bisa mengelak dari aroma itu. Bahkan orang-orang yang hanya lewat sekadar ingin tahu, akhirnya duduk di kursi plastik sederhana di depan warung, memesan porsi tahu campur dan melahapnya sampai tuntas. Kardi tampak sibuk di balik panci kawah tahu campur itu. Tubuhnya yang pendek dan agak bungkuk bergerak lincah saat menyusun rajangan daun selada dan menebar kecambah di atas petis yang sudah diracik dengan bawang putih goreng di piring. Apalagi saat menciduk kuah panas warna kecoklatan yang menebarkan asap dari panci besar. Senyum ramahnya tak pernah hilang, meski pelanggan datang bergantian tanpa henti. Warung kecil itu selalu ramai, bahkan pada hari-hari biasa sekalipun. Ada sesuatu yang magis dari rasa tahu campurnya. Setiap gigitan tahu campurnya, seperti membawa orang ke surga kuliner. Tak heran jika banyak yang rela menempuh jarak jauh hanya untuk mencicipinya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada desas-desus yang beredar di kalangan warga. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, tapi lama-kelamaan menjadi pembicaraan serius. Ada pola aneh yang mulai terlihat. Setiap bulan, tepatnya setelah malam Jumat, selalu ada satu orang pelanggan yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Korban-korban itu punya kesamaan, mereka semua pernah makan di warung tahu campur Kardi. Status para korban adalah pemuda tampan atau gadis cantik yang masih suci. Warga mulai waspada, tapi tidak ada bukti kuat. Hanya firasat buruk yang membuat suasana desa semakin muram. "Gak enak mas," gumam Sastro, seorang kakek tua yang sering duduk di pos ronda. "Aku nggak pernah lihat orang yang hilang itu pulang lagi. Padahal, keluarganya sudah cari kemana-mana." Sastro bukan satu-satunya yang curiga. Banyak tetangga lain juga mulai merasakan ketidakbersihan dengan Kardi. Dia memang tampak seperti pria biasa. Ramah, murah senyum, dan sangat dermawan kepada warga sekitar. Namun, ada sesuatu di matanya yang membuat orang merinding. Kadang-kadang, saat tersenyum, sorot matanya terlihat gelap, seolah menyembunyikan rahasia besar. Tidak banyak yang mengetahui bahwa di balik kesuksesan warungnya, Kardi telah melakukan ritual hitam selama 5 tahun terakhir. Setiap malam Jumat, setelah menutup warung, ia pergi ke hutan belantara di luar desa, membawa sesaji dan kitab mantra kuno. Di sanalah ia memanggil roh-roh lapar, makhluk gaib yang haus akan jiwa manusia. Sebagai imbalan atas penglaris usaha yang diberikan, Kardi harus menyerahkan tumbal. 1 jiwa manusia yang masih suci pada setiap bulan. "Aku cuma ingin daganganku laris," gumam Kardi suatu malam, saat ia berdiri di depan altar batu kuno. Matanya tertutup rapat, tangannya gemetar memegang sebilah keris tua. "Ini demi hidupku dan masa depanku." Roh-roh lapar itu tertawa keras, suara mereka bergema di udara malam. Mereka puas dengan kontrak ini, tapi mereka tidak pernah memberi ampun. Kardi tahu apa risikonya, tapi ia sudah terlalu jauh melangkah. Ia tidak bisa mundur lagi. Sementara di desa, kecurigaan warga semakin besar. Suatu malam, seorang ibu bernama Tini Budiman mendatangi warung Kardi dengan wajah pucat. Anaknya, Riko Gunawan, seorang pemuda berusia 20 tahun, menghilang 2 hari setelah makan di warung Kardi. Ia bertanya kepada Kardi dengan suara bergetar, "Mas Kardi, apa mas nggak lihat anak saya? Dia terakhir kali ke sini." Kardi hanya tersenyum dingin, matanya berkilat aneh. "Bu Tini, aku cuma penjual tahu campur. Kalau soal anak ibu, aku nggak tahu apa-apa. Coba cari di tempat lain." Tini menatapnya lama dengan ragu. Ada sesuatu yang salah dengan jawaban itu.
Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa pergi dengan hati gelisah. Malam semakin larut. Asap dari kuali Kardi terus mengepul, tapi kali ini baunya terasa lebih menusuk. Seperti ada campuran amis dari dalamnya. Pelanggan yang masih duduk di warung saling berbisik, merasa ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Dedi Sugiono, tiba-tiba merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia menoleh ke arah kursi kosong di sudut warung, melihat bayangan samar seorang gadis duduk di sana. Gadis itu tersenyum dingin, matanya kosong. Dedi bergidik. Mas Kardi, siapa tuh?" katanya, menunjuk ke arah kursi itu. Kardi menoleh, tapi kursi itu kosong. Ia hanya tertawa kecil. "Ah, kamu pasti kecapean dek. Makan aja dulu. Nanti nggak enak dingin." Dedi menggeleng-gelengkan kepala, tapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh itu. Ada sesuatu yang tidak beres di warung ini. Sesuatu yang mengerikan. Dan malam itu, di balik senyum ramah Kardi, roh-roh lapar mulai bersiap untuk memilih tumbal mereka berikutnya. Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Malam itu, angin dingin berhembus di hutan belantara di luar desa Kedung Turi. Pepohonan tinggi yang menjulang seperti penjaga gaib tampak bergoyang pelan, seolah menyaksikan ritual mengerikan yang akan terjadi. Di tengah kegelapan, hanya ada satu sumber cahaya, lampu minyak kecil yang diletakkan di atas altar batu kuno. Altar itu sendiri dipenuhi simbol-simbol aneh yang terukir kasar, dengan noda hitam yang entah darah atau sesuatu yang lebih gelap. Kardi Mulyono berdiri di depan altar dengan tubuh gemetar. Ia menyeret Sari Maharani, gadis cantik berusia 19 tahun yang menjadi pelanggan setianya, ke altar itu. Tubuh Sari lemas, tidak sadarkan diri setelah diberi minuman dicampur obat bius. Gadis itu terbaring tanpa daya, rambutnya yang panjang dan hitam terurai di atas batu dingin, membuatnya tampak seperti boneka patah. "Ini dia," gumam Kardi pada dirinya sendiri, suaranya bergetar antara gugup dan puas. "Tumbal sempurna. Masih muda, cantik, pasti masih suci." Ia yakin malam itu adalah malam yang tepat untuk mempersembahkan tumbal kepada roh-roh lapar. Dengan tangan gemetar, Kardi mulai membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak dikenal siapapun. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti desisan ular, menusuk udara malam yang sunyi. Napasnya semakin cepat, dan matanya mulai berkaca-kaca karena ketegangan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat mantra terakhir diucapkan, udara di sekitarnya mendadak berubah dingin. Dingin yang menusuk tulang, seolah-olah seluruh kehangatan dunia tersedot habis. Lampu minyak yang tadinya menyala redup mulai berkedip-kedip, sebelum akhirnya padam sama sekali. Gelap gulita menyelimuti area itu, hanya diselingi suara dedaunan yang bergoyang liar, meski tidak ada angin. Tiba-tiba, jeritan melengkung menggema di udara. Jeritan itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara langkah-langkah berat terdengar mendekat, seolah ada makhluk besar yang bergerak di balik bayang-bayang. Roh-roh lapar mulai muncul satu persatu, sosok-sosok hitam yang bergerak liar, dengan mata merah menyala yang memancarkan kemarahan. Kardi mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan.
Salah satu roh itu maju ke arahnya, wujudnya kabur namun menyeramkan. Matanya yang menyala seperti bara api menatap tajam ke arah Kardi, sebelum akhirnya beralih ke tubuh Sari yang terbaring di altar. Dia tumbal kalian!" teriak Kardi akhirnya, suaranya bergetar parah. "Aku sudah membawanya. Lihat, dia masih muda, masih suci." Namun, roh-roh itu tidak bergeming. Salah satu dari mereka mendekati tubuh Sari, meletakkan tangan hitamnya yang berbentuk seperti cakar di dada gadis itu. Saat itulah, Sari tiba-tiba terbangun. Mata gadis itu terbuka lebar, tapi bukan mata manusia yang biasa kita lihat. Pupilnya hilang, digantikan warna putih kosong yang memancarkan aura gaib. "Kau bodoh, Kardi Mulyono," kata Sari dengan suara yang dalam, serak, dan penuh kemarahan. Bukan suara Sari yang biasa. Ini adalah suara salah satu roh lapar, yang telah mengambil alih tubuh Sari. "Kau melanggar aturan. Tumbal ini tidak suci. Dia sudah tercemar. Kau pikir kami tidak bisa merasakannya?" Kardi mundur lagi, kakinya tersandung batu kecil di tanah. Ia jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. "Tidak mungkin, aku yakin dia masih suci." "Kau salah," potong roh itu dengan nada dingin. "Dan kesalahanmu ini tidak bisa dimaafkan. Kontrakmu dengan kami rusak. Sekarang, kau harus membayar harganya." Sebelum Kardi sempat bereaksi, tubuh Sari tiba-tiba berdiri. Namun, gerakannya tidak seperti manusia. Ia bergerak kaku, seperti boneka yang dikendalikan tali tak terlihat. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Kardi, sementara roh-roh lain mulai mengelilingi altar, tertawa keras dengan suara yang menusuk telinga. "Tidak. Aku tidak mau," teriak Kardi, mencoba bangkit dan melarikan diri. Tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Energi gaib yang kuat menahan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia hanya bisa menatap dengan mata penuh ketakutan saat Sari, atau lebih tepatnya roh yang menguasai tubuh Sari maju ke arahnya. "Kau pikir kami butuh alasan untuk menghukummu?" lanjut roh itu, suaranya semakin dalam dan menggema. "Selama 5 tahun, kau mempermainkan kekuatan kami. Kau memberi kami jiwa-jiwa suci sebagai tumbal, tapi kau tidak pernah benar-benar menghormati kontrak ini. Dan sekarang, kau memberikan kami sampah." Kardi menangis, air matanya bercucuran deras. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin daganganku laris." "Terlambat," bentak roh itu. "Kau akan menjadi pengganti tumbal. Jiwa sucimu akan kami ambil sebagai pembayaran atas kesalahanmu." Sari yang masih dikendalikan roh lapar, mulai mengangkat tangannya. Cakar hitam yang bukan miliknya muncul dari ujung jarinya, siap untuk merobek tubuh Kardi. Namun, sebelum mereka melaksanakan hukuman, salah satu roh lain berbisik dengan suara rendah, "Biarkan dia hidup, untuk sementara. Biarkan dia merasakan apa yang korban-korbannya rasakan. Hukuman terberat adalah ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri." Kardi menjerit keras saat tubuhnya mulai ditarik energi gaib yang kuat. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan gelap merayap masuk ke dalam tubuhnya, seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Roh-roh itu tertawa keras, meninggalkan Kardi yang terbaring lemas di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, Kardi pulang ke rumahnya dengan langkah gontai. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi padanya. Yang ia tahu, ada sesuatu yang mengerikan mulai tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dan roh-roh lapar itu, mereka belum selesai dengannya. Mereka baru saja memulai hukuman mereka. Hari-hari setelah kejadian di hutan belantara, bagi Kardi terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Ia mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa diabaikan,
meski berusaha keras dilakukan. Warung tahu campurnya masih buka seperti biasa, tapi suasana di sana sudah tidak sama lagi. Pelanggan mulai merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Ada yang mengatakan mereka melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara asap panci. Ada pula yang bersumpah melihat sosok gadis berambut panjang duduk di sudut warung, meskipun kursi itu kosong saat mereka mendekat. Beberapa pelanggan bahkan melaporkan mendengar bisikan-bisikan halus di telinga mereka saat sedang makan tahu campurnya, bisikan yang terdengar seperti suara orang menangis atau tertawa dalam waktu bersamaan. "Mas Kardi, ini beneran gak enak," kata Dedi, pemuda yang beberapa hari lalu sempat melihat bayangan aneh di warung itu. Dia datang lagi malam itu, tapi kali ini dia tampak gelisah. "Aku serius, Mas. Aku dengar suara-suara aneh pas makan kemarin. Kayak ada orang ngebisikin aku dari belakang." Kardi hanya tersenyum kaku, matanya berkilat cemas. "Ah, kamu pasti kecapean, Dek. Mungkin telingamu cuma salah dengar. Coba pesen lagi, deh. Nanti rasanya bikin kamu lupa soal suara-suara itu." Namun, senyum itu tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang semakin membesar di hatinya. Kardi tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar desas-desus atau firasat buruk pelanggan. Sejak malam itu di hutan, ia mulai merasakan kehadiran roh-roh lapar di sekitarnya. Mereka tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Tidak hanya itu, malam-malam di rumah Kardi pun menjadi neraka tersendiri. Setiap kali tidur, ia selalu diganggu mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi itu selalu sama. Sari, gadis yang ia coba jadikan tumbal, berdiri di depan pintu kamarnya dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk seperti mata pisau. Kadang-kadang, hanya berdiri diam di sana. Lain kali, berjalan perlahan mendekati tempat tidur Kardi, tangannya terulur seperti ingin mencengkeram lehernya. "Kau pikir kau bisa lari?" bisik Sari dalam mimpi itu, suaranya bergema seperti guntur di tengah badai. "Kami akan selalu ada di sisimu. Selamanya." Kardi selalu terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi yang lebih mengerikan, kadang-kadang ia mendapati Sari tidak hanya ada di mimpinya. Ada malam-malam ketika ia benar-benar melihat sosok Sari, berdiri di depan pintu kamarnya, tersenyum dingin sebelum menghilang begitu saja. Tidak hanya itu, suara-suara aneh juga mulai terdengar di sekitar rumahnya. Ada langkah-langkah kaki yang berderap di atap, meskipun tidak ada angin atau hujan. Ada suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, padahal semua pintu sudah dikunci rapat. Bau amis darah sering menyelimuti dapur tempat ia memasak, seolah-olah ada sesuatu yang mati dan membusuk di sana. "Ini nggak normal," gumam Kardi suatu malam, saat duduk sendirian di dapur, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Tangannya gemetar hebat, dan matanya terus memindai ruangan, mencari-cari sesuatu yang tidak kasat mata. "Apa aku harus berhenti? Apa aku harus tutup warung ini?" Tapi ia tidak bisa. Warung tahu campur adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Tanpa warung itu, ia tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Ia terlalu takut untuk meninggalkan apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun, meskipun ia tahu warung itu kini menjadi sarang makhluk gaib. Warga desa mulai menjauhinya. Banyak tetangga yang dulunya ramah, kini menghindar setiap kali melihat Kardi. Ada yang percaya Kardi telah dikutuk oleh roh-roh lapar yang dipanggil 5 tahun silam. Ada pula yang mengatakan, warungnya telah menjadi portal bagi makhluk-makhluk gaib untuk masuk ke dunia manusia. "Kardi itu udah gila," bisik Bambang Lukito kepada tetangganya suatu sore, saat berkumpul di pos ronda. "Dia nggak sadar kalau dia udah ngundang setan-setan itu ke desa kita.
Anak-anak muda yang hilang itu pasti ada hubungannya sama dia. Loh, emang dia nggak takut ya? Tanya Sastro, kakek tua yang sering duduk di pos ronda. Kan katanya dia nggak bisa tidur karena diganggu sama penampakan-penampakan aneh. Bambang menggeleng pelan. Itu hukuman buat dia. Hukuman dari roh-roh lapar itu. Dia pikir bisa main-main sama kekuatan gaib, ternyata dia cuma boneka mereka. Sementara itu, Kardi sendiri semakin terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Ia tahu roh-roh lapar itu tidak akan pernah melepaskannya. Mereka terus mengganggunya, baik di warung maupun di rumahnya. Mereka seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya, menunggu momen tepat untuk menghancurkannya. Suatu malam, saat sedang memasak di warungnya, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat sosok Sari berdiri di belakangnya, tersenyum dingin dengan mata kosong. "Kau tidak bisa lari, Kardi," bisiknya pelan, suaranya seperti angin malam yang menusuk tulang. "Kami akan selalu ada di sisimu." Kardi menjerit keras, menjatuhkan spatula di tangannya. Pelanggan yang sedang makan di warung langsung berlarian keluar, karena ketakutan. Mereka tidak pernah kembali lagi. Sejak malam itu, warung tahu campur Kardi mulai kehilangan pelanggannya satu persatu. Yang tersisa hanyalah bayangan-bayangan hitam yang datang tanpa suara, memesan tahu campur dengan tawa yang menusuk jiwa. Kardi sadar teror yang dialami ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Malam semakin larut, tapi warung tahu campur Kardi tetap buka seperti biasa. Hanya saja, kali ini suasana di dalamnya sangat berbeda. Tidak ada lagi tawa pelanggan yang saling bercanda atau suara sendok dan garpu beradu dengan piring. Yang tersisa hanyalah keheningan mencekam, hanya terpotong oleh suara panci yang mendesis, diiringi napas berat Kardi yang terdengar seperti orang yang kelelahan. Sejak gangguan-gangguan aneh mulai meningkat, jumlah pelanggan di warung itu menurun drastis. Beberapa yang masih nekat datang pun tidak pernah kembali lagi. Ada yang melaporkan, mereka merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya saat sedang makan. Ada yang mengaku melihat wajah-wajah mengerikan, mata kosong, mulut terbuka lebar seperti ingin menelan mereka hidup-hidup di dasar piring mereka. Bahkan ada yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab jelas setelah mencicipi satu suapan tahu campur. "Ini nggak normal, Mas," kata Dedi, salah satu pelanggan yang memberanikan diri untuk bicara. Dia duduk di kursi plastik sambil memegang piring kosong, tubuhnya gemetar hebat. "Aku serius, Mas. Aku baru aja makan 2 suapan, terus tiba-tiba aku kayak didorong sama sesuatu. Terus aku lihat wajah di piringku. Wajahnya mengerikan banget." Kardi hanya bisa menunduk, tangannya yang memegang pisau untuk memotong daun selada, terlihat gemetar. Ia tahu apa yang terjadi. Roh-roh lapar yang dipanggil 5 tahun silam, sudah tidak puas hanya dengan tumbal bulanan. Mereka kini menguasai warungnya, menjadikannya sebagai sarang mereka. Setiap malam, mereka datang tanpa suara, memesan tahu campur dengan cara yang tidak biasa, tanpa uang, tanpa kata-kata, hanya dengan tatapan kosong, dan senyum dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap kali Kardi mencoba menghentikan ritualnya, roh-roh itu selalu muncul untuk mengancamnya. Suatu malam, saat mencoba membersihkan altar batu kuno di hutan belantara tempat biasa melakukan ritual, mereka datang tanpa peringatan. Bayangan-bayangan hitam bergerak liar di sekitarnya, tertawa keras dengan suara yang menusuk telinga. "Kau pikir kau bisa berhenti begitu saja?" bentak salah satu dari mereka, suaranya bergema seperti guntur. "Kau sudah terikat pada kami, Kardi Mulyono. Jika kau berhenti, kami akan menghancurkanmu. Kami akan mengambil jiwamu, keluargamu, bahkan seluruh desa ini.
Kardi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ancaman roh-roh lapar itu tidak main-main. Mereka bukan sekadar makhluk gaib yang haus darah. Mereka adalah entitas yang haus akan kekuasaan dan tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Dalam keputusasaan, Kardi mencoba mencari dukun untuk membantu mengusir roh-roh itu. Ia mendatangi beberapa orang yang populer sebagai ahli spiritual di desa-desa sekitar. Namun, setiap kali menceritakan masalahnya, para dukun itu langsung menolak untuk membantunya. "Maaf Pak Kardi," kata salah satu dukun tua bernama Mbah Suro, sambil menggeleng pelan. "Roh-roh lapar yang kau panggil itu terlalu kuat. Mereka sudah menguasai warungmu, bahkan mungkin sudah menguasai jiwamu. Kontrak gaib yang kau ikat tidak bisa diputuskan. Kau sudah terlalu jauh melangkah." Kardi menatap Mbah Suro dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku harus bagaimana? Aku nggak bisa hidup seperti ini." Mbah Suro hanya menghela napas panjang. "Itu risiko yang kau ambil. Kau memilih jalan ini sendiri. Sekarang, kau harus siap menanggung akibatnya." Saat Kardi kembali ke warungnya, ia menemukan bahwa situasinya semakin buruk. Para penghuni baru, roh-roh lapar yang kini tinggal di warung itu, mulai menunjukkan diri secara lebih terang-terangan. Ada malam-malam ketika ia melihat sosok-sosok hitam duduk di kursi pelanggan, memesan tahu campur dengan suara tertawa yang menusuk jiwa. Ada pula yang berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala, seolah menunggu giliran untuk mengambil jiwanya. Suatu malam, saat sedang memasak untuk salah satu pelanggan gaib itu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat bayangan Sari, gadis yang coba dijadikan tumbal, berdiri di belakangnya dengan tersenyum dingin. "Aku bilang kan, kau tidak bisa lari," bisiknya pelan, suaranya seperti angin malam yang menusuk tulang. "Kami akan selalu ada di sisimu." Kardi menjerit keras, menjatuhkan pisau di tangannya. Ia mencoba melarikan diri dari warung itu, tapi pintu depan tiba-tiba tertutup rapat dengan sendirinya. Tidak peduli seberapa keras mencoba membukanya, pintu itu tidak bergeming. "Jangan takut, Kardi," kata salah satu roh lapar yang tiba-tiba muncul di depannya, wujudnya kabur namun menyeramkan. "Kami tidak akan membunuhmu sekarang. Kami butuh kamu untuk memasak, untuk memberi makan kami, dan untuk memberi makan mereka." Ia menunjuk ke arah kursi-kursi di warung, dan Kardi melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di setiap kursi, ada bayangan-bayangan hitam yang duduk diam, menatapnya dengan mata kosong. Mereka adalah korban-korban yang ditumbalkan, jiwa-jiwa yang telah ia serahkan sebagai tumbal selama 5 tahun terakhir. "Kau pikir mereka akan memaafkanmu?" tanya roh lapar itu dengan nada dingin. "Tidak. Mereka akan membalasmu. Seperti kami akan membalasmu." Kardi jatuh terduduk, air matanya bercucuran deras. Ia tahu tidak punya jalan keluar. Warungnya kini bukan lagi miliknya. Ini adalah sarang roh-roh lapar, dan ia hanyalah alat mereka, seorang koki yang terjebak dalam lingkaran setan yang dibangunnya. Dan malam itu, di balik panci yang terus menyala, Kardi mulai menyadari jika ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Roh-roh lapar itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka adalah penghuni barunya, dan mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Warung tahu campur Kardi kini bukan lagi tempat makan biasa. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa manusia menjadi santapan makhluk-makhluk gaib yang lapar. Dan Kardi hanyalah pelayan mereka yang terjebak dalam kegelapan abadi. Malam itu, hujan turun deras di desa Kedung Turi. Tetesan air memukul atap warung tahu campur milik Kardi dengan suara berisik yang memekakkan telinga. Di dalam warung, suasana semakin mencekam.
Lampu neon yang biasanya menyala terang kini berkedip-kedip, seolah-olah kehabisan tenaga untuk tetap hidup. Asap dari panci Kardi mengepul lebih tebal dari biasanya, tapi kali ini baunya tidak lagi menggugah selera. Ada sesuatu yang amis dan menusuk di udara, seperti bau darah yang sudah lama membusuk. Kardi sendiri duduk di sudut warung, tubuhnya lemas, matanya kosong menatap kegelapan di luar jendela. Ia tahu roh-roh lapar itu ada di sana, mengintai, menunggu momen yang tepat untuk menyerangnya. Namun, malam ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada energi gelap yang lebih besar, lebih kuat, mendekati warungnya. Sesuatu yang bahkan membuat bulu kuduknya berdiri tegak, meski sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Tiba-tiba, pintu warung terbuka dengan keras, meskipun tidak ada angin atau tangan manusia yang menyentuhnya. Bayangan-bayangan hitam mulai masuk satu persatu, seperti asap tebal yang meliuk-liuk di udara. Mereka bukan roh-roh lapar yang biasa datang untuk memesan tahu campur. Tidak. Ini adalah korban-korban Kardi, jiwa-jiwa yang telah dipersembahkan sebagai tumbal selama 5 tahun terakhir. Mereka datang dalam bentuk bayangan kabur, tapi Kardi bisa mengenali wajah-wajah mereka. Ada Riko Gunawan, pemuda tampan yang hilang 2 hari setelah makan di warungnya. Ada Sari Maharani, gadis cantik yang coba dijadikan tumbal tapi gagal. Ada juga beberapa wajah lain yang sudah lama ia lupakan, wajah-wajah yang dulunya penuh harapan, kini hanya tersisa kemarahan dan dendam. Kardi Mulyono, kata salah satu dari mereka dengan suara yang dalam dan dingin, bergema seperti guntur di tengah badai. Kau pikir kau bisa lari dari kami? Kardi mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Aku cuma menjalankan ritual. Aku nggak punya pilihan. Katanya dengan suara bergetar, mencoba membela diri. Tidak punya pilihan? Potong salah satu roh, suaranya penuh kemarahan. Kau memilih jalan ini sendiri Kardi. Tapi kamu memilih mengorbankan kami demi keuntunganmu sendiri. Sekarang, saatnya kami membalas. Sebelum Kardi sempat bereaksi, salah satu bayangan itu maju ke arahnya. Tiba-tiba, ia merasakan pukulan keras menghantam tubuhnya, meskipun tidak ada yang menyentuhnya secara fisik. Pukulan itu membawa kenangan mengerikan, tentang bagaimana ia menyerahkan Riko ke altar batu kuno di hutan belantara. Ia melihat wajah Riko yang ketakutan, mendengar jeritanya yang memilukan saat roh-roh lapar mengambil jiwanya. Aarg! Kardi berteriak keras, tubuhnya terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal, tapi itu belum berakhir. Bayangan-bayangan itu mulai menyerangnya secara bergiliran, masing-masing membawa kenangan mengerikan tentang bagaimana ia mengorbankan mereka. Ada Sari yang matanya kosong tapi penuh kemarahan. Ia menampar wajah Kardi dengan kekuatan gaib, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Saat itu, Kardi melihat kembali malam ketika mencoba menjadikan Sari sebagai tumbal. Ia ingat bagaimana memberinya minuman yang dicampur obat bius, bagaimana menyeret tubuh Sari yang tak berdaya ke altar, dan bagaimana roh-roh lapar marah, karena ia membuat kesalahan fatal. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa kau lakukan ini pada kami semua? Bisik Sari, suaranya seperti angin malam yang menusuk tulang. Kau pikir kami akan memaafkanmu? Setiap pukulan yang mereka berikan, membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Kardi dipaksa menghadapi setiap keputusan buruk yang pernah dibuat. Setiap jiwa yang ditumbalkan. Setiap tangis keluarga yang ditinggalkan para korban. Membuat pikiran Kardi dipenuhi ketakutan dan penyesalan tak berujung. Tolong hentikan, Kardi merengek, air matanya bercucuran deras. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Bahkan pelanggan-pelanggan gaib yang biasa datang ke warungnya kini hanya diam, menonton dengan senyum dingin di wajah mereka. Setelah beberapa saat, para roh korban itu berhenti menyerang. Mereka berkumpul di sekitar Kardi, membentuk lingkaran sempurna. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih tua dan lebih kuat, melangkah maju, tangannya terulur ke arah Kardi. Saatnya kau merasakan apa yang kami rasakan, katanya dengan suara yang dalam dan dingin. Saatnya kau tahu bagaimana rasanya diseret ke dunia kegelapan tanpa ampun. Sebelum Kardi sempat bereaksi, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara, seperti ditarik kekuatan gaib yang sangat kuat. Ia merasakan tubuhnya direnggut secara perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencabik-cabik jiwanya. Lalu, semuanya menjadi gelap. Kardi membuka matanya, tapi yang dilihat bukanlah warungnya.
Ia berada di sebuah dimensi kelam yang penuh jeritan dan penderitaan. Udara di sana dingin dan menusuk tulang, di mana-mana ada bayangan-bayangan hitam bergerak liar, menangis, dan menjerit dalam keputusasaan. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditahan beban yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambil membawa rasa sakit luar biasa. Ia melihat wajah-wajah korban di sekitarnya, mereka menatapnya dengan mata kosong, tapi penuh kemarahan. Mereka mulai mendekat, tangan mereka terulur seperti ingin mencengkeram tubuhnya. Tidak! Jangan! Cardi berteriak, mencoba melarikan diri. Tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dimensi ini adalah penjara abadi, tempat di mana jiwa-jiwa yang dikorbankan harus menderita selamanya. Para roh korban itu mulai mengelilinginya, tertawa keras dengan suara yang menusuk telinga. Mereka memegang tubuhnya, mencabik-cabik jiwanya perlahan-lahan. Cardi merasakan kegelapan mulai menelan dirinya, pikirannya dipenuhi ketakutan tak berujung. Ini balasan untuk Mukardi Mulyono, kata salah satu dari mereka dengan suara yang dalam dan dingin. Kau akan merasakan penderitaan ini selamanya. Seperti kami. Dan di balik jeritan-jeritan yang memenuhi dimensi kelam itu, Cardi mulai menyadari derita ini adalah akhirnya. Ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ia tidak akan pernah bisa mati. Ia hanya akan merasakan penderitaan ini untuk selamanya. Di dunia nyata, warung tahu campur Cardi masih berdiri. Hanya saja, tidak ada lagi pelanggan manusia yang datang. Yang tersisa hanyalah bayangan-bayangan hitam yang muncul setiap malam, memesan tahu campur dengan suara tertawa yang menusuk jiwa. Warung tahu campur itu kini menjadi legenda horor di desa Kedung Turi. Banyak orang yang mengatakan, jika Anda cukup berani untuk mendekat pada malam hari, Anda akan mendengar jeritan-jeritan mengerikan dari dalam warung itu. Jeritan seorang pria yang terjebak dalam siklus penderitaan abadi, sebagai hukuman atas dosa-dosanya. Tidak ada lagi pelanggan manusia yang datang ke warung itu. Yang tersisa hanyalah bayangan-bayangan hitam yang muncul di malam hari, memesan tahu campur dengan suara tertawa yang menusuk jiwa. Dan di balik panci yang terus menyala, Cardi Mulyono terus memasak, menangis dalam kegelapan, terjebak dalam siklus penderitaan abadi sebagai hukuman atas dosa-dosanya sampai kiamat datang. Tamat.